Dan sekarang saya ingin membahas tentang Emiliano Jonathans yang sebelumnya dirumorkan akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Rumornya semakin kencang jelang pertandingan lawan Bahrain karena ayah dari Emiliano Jonathans yang namanya Dennis Jonathans, jika saya tidak salah, berkunjung ke Jakarta. Dan saya juga kira, wah, ini mungkin dalam 1-2 hari Emiliano juga akan hadir nih. Ternyata kan nggak hadir. Tapi baru hari ini ada pernyataan dari salah satu exco PSSI yang kita tahu adalah Arya Sinulinga yang menjelaskan di akun IG-nya, di sosial medianya, bahwa PSSI belum memulai proses apapun untuk Emiliano Jonathans, bahkan belum ada dokumen. Ya, seperti itulah kira-kira pernyataan yang sekarang sudah ramai juga di media-media digital. Nah, ini bagus, sudah ada pernyataan resmi, karena sekarang banyak sekali berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang bahaya nih teman-teman. Karena saya juga bingung kok tiba-tiba nih Emiliano akan dinaturalisasi. Memang dia sebelumnya memang dirumorkan lah kemungkinan akan menjadi salah satu pemain yang menjadi pemain timnas Indonesia. Tapi untuk saat ini sebetulnya nih, kalau saya melihat di level senior udah gak ada tempat lagi bagi Emiliano. Mungkin di U23, tapi U23 kan belum mulai nih programnya. Tapi dalam waktu dekat yang saya dapat berita, Gerald Vandenberg akan mulai menyusun tim. Nah, nanti dilihat apakah ada gak kebutuhan untuk menaturalisasi Emiliano Jonathans. Tapi berita lain yang saya dapat bahwa memang Mauro Zelstra adalah pemain yang diharapkan bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia karena dia telah menyerahkan dokumennya tahun lalu, saya lupa September atau Oktober tuh. Nah, sekarang tinggal menunggu apakah dokumennya sudah lengkap, bagaimana proses kedepannya, dan feeling saya Mauro itu nanti akan menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 dulu. Usianya juga masih muda ya, usianya 20 tahun. Dan bukan berarti Emiliano pemain yang buruk, enggak juga. Emiliano juga pemain yang bagus, usianya juga masih muda. Tapi kan ini soal kebutuhan tim. Dan tentu dalam hal ini nanti Gerald Vandenberg lah yang akan memutuskan apakah butuh Emiliano atau tidak. Kalau bisa, ya nanti dilihat apakah cara bermain dari Emiliano ini cocok atau tidak dengan skema yang akan dia pakai. Tapi feeling saya Mauro adalah pemain yang akan dipilih. Ini feeling saya, mungkin juga saya salah, apalagi dia telah menyerahkan dokumennya. Karena sebetulnya di U23 kita membutuhkan goal getter seperti Mauro Zelstra, apalagi kita tahu nanti ada Jens Reven. Wah, coba bayangkan jika mereka berdua diduetkan di depan. Wah, karena Jens Reven adalah pemain yang pergerakannya mobile, ya kan, bisa main sedikit dari sayap, bisa masuk dari tengah. Mauro adalah finisher, dan Mauro adalah pemain yang tinggi besar, ya kan, tapi pergerakannya lincah banget. Dan kita lihat sekarang di timnas senior Ole Romani, wah, what a player. 2 match 2 gol loh bos. Nah, saya pernah mengatakan bahwa saya harapkan Ole Romani ini bisa menjadi solusi, dan dia memberikan solusi tersebut. Tentu kita harapkan sekarang Mauro jika nanti gabung menjadi bagian dari timnas Indonesia U23, dia juga bisa bahu-membahu bersama Jens Reven menjadi sumber gol dari timnas Indonesia. Jadi teman-teman, itu saja yang ingin saya berikan sudut pandang saya, dan saya harapkan teman-teman juga jangan gegabah di sosial media tiba-tiba terpengaruh oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena sekarang banyak sekali akun-akun sosial media yang membahas tentang timnas Indonesia yang asal memberikan berita tanpa juga memverifikasi atau juga mengecek ya kebenaran dari berita tersebut. Nah, itu yang sangat berbahaya. Bahkan di channel ini saya selalu berhati-hati, walaupun sekali saya kecolongan tuh tentang Zulkifli Syukur. Saya kira dia akan menjadi asistennya, ternyata last minute Patrick Kluivert tidak memilih dia, bahkan tidak memilih siapapun. Ya gak masalah, mungkin dia membutuhkan waktu untuk menentukan pilihannya. Jadi memang harus berhati-hati, dan kita juga jangan asal memberikan opini kita yang nanti bisa menciptakan sebuah kegaduhan yang tidak berhenti. Karena sekarang waktunya bagi kita untuk bersyukur, dan waktunya bagi kita untuk tetap memonitor perkembangan dari timnas Indonesia dan juga para pemain dari timnas Indonesia yang kita harapkan nanti pada bulan Juni bisa kembali mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama dulu ya, di bulan Juni lawan China.